Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat pendengar setia Suara Mujahidin, Suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulangi satu hadis yang sudah kita baca. Nampaknya hadis ini sangat penting sekali. Nanti setelah itu kita akan berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Wa 'an Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Di antara halal dan haram itu ada perkara yang subhat, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi tidak banyak di antara manusia yang mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang bisa menjauhkan dirinya dari syubhat yang samar-samar, maka berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh dalam syubhat yang samar-samar, waqa'a fil haram, maka berarti dia jatuh kepada hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di dekat-dekat dengan perbatasan. Yushiku an yarta'a fihi, dikhawatirkan nanti dia akan makan sesuatu yang bukan dari ladangnya karena di perbatasan. Ala wa inna likulli malikin hima, bahwa sesungguhnya setiap raja itu juga punya ada batasan-batasannya. Ala wa inna ilallahi maharimu, ketahuilah bahwa sesungguhnya batasan-batasan Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila daging itu baik, maka semua badannya atau jasadnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila daging itu rusak, maka akan rusak semuanya. Ala wahyal qalb, itulah hati. Kalau hati seseorang baik, insyaallah taala semuanya pikiran-pikirannya pun akan baik. Tapi sebaliknya kalau sudah hatinya tidak baik, maka pikiran yang dilahirkan adalah pikiran-pikiran yang jelek. Amalan yang dilahirkan juga amalan-amalan yang jelek. Jadi hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini adalah sangat jelas sekali, sehingga Rasul mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Kemudian yang kedua, bahwa kita disuruh untuk menghindari hal-hal yang syubhat, yang samar-samar. Jadi sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan agama kita. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan. Batasan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang diharamkan.
Jadi ketika seseorang suka melanggar yang haram, berarti kita menembus batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sangat penting sekali bahwa hati manusia itu akan menentukan baik dan tidaknya amalannya, baik dan tidaknya pikiran-pikiran. Disebutkan dalam kajian Tazkiyatun Nafs bahwa hati manusia itu disifati dengan 3 hal. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang selalu atau senantiasa mentauhidkan Allah dan menjalankan hukum-hukumnya. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit inilah hatinya orang-orang munafik. Jadi cepat sekali berubah, lain di mulut, lain di hati. Kemudian yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati, hatinya orang-orang kafir. Mereka diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan sama saja. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita senantiasa mengharap kepada Allah untuk memiliki hati yang disebut dengan qalbun salim. Tapi mungkin ini sebagai mukadimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Apa dong, silakan. Kalau ada yang bertanya, apa dong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, adakah buku yang mengupas tuntas habis mengenai topik yang barusan dibahas Ustaz, mengenai haram, halal ataupun haram gitu, sehingga pemahaman akal halal haram itu enggak setengah-setengah gitu, untuk khususnya bagi saya dan umumnya bagi jamaah tetap yang hadir pada malam hari ini. Kemudian Ustaz, yang kedua, surat yang Ustaz bacakan tadi, yang surat kedua Al-Kautsar, apakah setiap muslim nantinya itu didekatkan atau kediamannya itu dekat sama telaga Kautsar Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah buku tentang mengupas tuntas tentang halal dan haram banyak. Hampir semua kitab-kitab fikih itu membahas tentang masalah halal dan haram. Jadi ada buku khusus juga tentang halal dan haram yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi, Al-Halal wal Haram. Itu menulis, dan kedua ulama-ulama yang lain itu menulis tentang al-halal dan al-haram. Jadi kebanyakan menyangkut masalah-masalah makanan-makanan ya. Ada juga sebuah buku kecil yang dijual di sini, mana makanan-makanan yang halal, mana makanan-makanan yang haram. Banyak. Jadi kalau kita jalan-jalan ke toko buku, coba dicari judul buku itu Al-Halal wal Haram yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi, itu kan ada. Yang kedua tentang telaga Kautsar. Itu di mana ditanyakan tentang sungai-sungai. Ini sekarang ada Al-Kautsar. Disebutkan bahwa orang-orang yang nantinya akan dapat minum di telaga Kautsar adalah mereka-mereka yang betul-betul beriman dan bertakwa. Kan disebutkan orang-orang yang dikirim ke dalam surga orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring orang-orang bertakwa menuju ke dalam surga. Nah, siapa saja yang pernah minum di telaga Kautsar, falam yazma'u abadan, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Disebutkan dalam hadis bahwa di tepi daripada sungai telaga Kautsar ini itu sudah ada cangkir-cangkir yang disebutkan sebagaimana jumlahnya langit yang bintang yang ada di langit ya. Banyak sekali dia. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memilih hal-hal yang halal di dunia ini, insya Allah dia nanti akan dapat minum di telaga Kautsar. Tetapi sebagaimana yang tadi malam kita jelaskan, siapa yang menghalalkan sesuatu yang haram yang menang keras ini, maka mereka nanti diharamkan untuk minum air di akhirat. Baik. Apakah tempat kita nanti, apakah kita juga ke sana? Ya, kita selalu berharap kepada Allah. Asalkan
kita memenuhi kriteria. Kriteria pertama adalah ya, al-iman. Kita sudah beriman, sudah punya syarat yang akan menjadikan kita dekat dengan Kausar. Yang kedua adalah wa amilus sholihat. Kita beramal soleh. Karena hanya iman saja tidak diiringi dengan amal soleh, maka iman itu laysa bitamanni, walakin al-iman ma saddaqahul amal. Iman itu bukan sekedar angan-angan, akan tapi yang dibenarkan oleh amal-amal perbuatan, amal kebajikan. Baik. Yang lain? Apakah puasa Yaur, puasa Daud? Ya. Puasa Daud itu ya. Ya. Ada seorang sahabat yang pernah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu shaumin asumuhu ba'da Ramadan? Puasa apa sih yang saya lakukan setelah puasa Ramadan? Rasulullah mengatakan, sum salasata ayyamin kulli syahr. Puasalah 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Puasa Ayyamul Bid. Sahabat ini mengatakan, utiku ya Rasulullah, saya mampu ya Rasulullah. Baik, sum al-isnaini wal khamis, puasalah Senin dan Kamis. Punya sahabat ini mengatakan, utiku ya Rasulullah, saya mampu ya Rasulullah. Punya Rasulullah mengatakan, sum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Utiku ya Rasulullah, saya mampu ya Rasulullah. Fadzalika la hadza faqat fadzalika saumu Daud. Itu saja yang kamu lakukan, karena itu puasanya Nabi Daud. Jadi setelah sahabat ini sudah mulai tua, dia merasa berat. Dia mengatakan, Rasulullah itu benar. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pilihan kepada Rasulullah memilih yang paling ringan, man lam yakun isman. Dia memilih yang paling ringan, tidak memilih yang berat. Sehingga sahabat ini merasa betul bahwa pilihannya adalah berat. Pada saat masih muda mungkin dia mampu, tapi ketika sudah tua dia sudah tidak mampu lagi. Jadi ada tuntunan puasa Nabi Daud. Yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami perlu tanyakan Pak Ustaz, resep kita berkeluarga menginginkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu yang bagaimana? Terus yang kedua, seumpama kita memberi seseorang imbalan suatu kita ditolong, apa kita itu dosa Pak Ustaz? Suatu contoh, kita umpama ditolong memasukkan anak, terus kita ngasih sesuatu sama orang itu apa sama dosanya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Jadi yang pertama adalah ketika menikah, hendaklah pernikahan itu betul-betul didasari karena karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bahwa ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan setelah niatnya benar. Yang kedua adalah al-muhafadzah ala silatihi ma'allah, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti melaksanakan ibadahnya, jangan sampai dia bolong-bolong, jangan sampai terlambat. Baik yang wajib maupun yang sunnah dia laksanakan. Hablum minallah ini luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-muhafadzah ala silatihi ma'an nas, menjaga hubungannya dengan manusia. Khususnya adalah bagaimana kita memperhatikan pasangan kita. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Yang kedua adalah dengan ta'aruf ini nanti akan ada tafahum, saling memahami.
Kalau tak pahaminya ada, maka akan ada ta'awun, saling tolong-menolong. Kemudian sudah saling tolong-menolong akan muncul takaful, saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, kalau sudah betul-betul kita memperhatikan pasangan saya itu siapa, dan dia juga mengetahui saya ini siapa, maka akan saling mengetahui satu dengan yang lain. Maka di situ akan muncul saling menjaga satu dengan yang lain. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Wanita-wanita itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah bagian bagi wanita. Artinya adalah betul-betul saling menjaga. Kita tidak pernah membicarakan istri-istri kita pada saat kita berada di forum diceritakan begini begitu, tidak. Demikian juga sang istri tidak akan menceritakan suaminya hal-hal yang jelek ini. Kemudian dalam berjalan rumah tangga juga hendaklah saling transparan satu dengan yang lain. Transparan di sini adalah misalnya dalam masalah-masalah keuangan, karena ini rentan sekali akan menimbulkan permasalahan. Kemudian juga jangan sampai seorang wanita ini menerima tamu siapapun kecuali memang orang yang dekat, misalnya saudaranya ya, tanpa sepengetahuan dari suaminya. Atau suaminya lagi nggak ada, kemudian jangan sampai dia ini berani-berani menerima tamu, karena itu nanti akan membuka peluang setan, akan membuat peluang setan, akan menimbulkan saling mencurigai. Kemudian yang berikutnya bahwa hendaklah selain silaturahim atau selain hubungan kita dengan istri kita, maka hubungan kita dengan kedua orang tua kita, hubungan dengan orang tua kita sendiri dan juga dengan mertua kita haruslah betul-betul baik dalam perjalanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan dalam Al-Qur'an, tasa'aluna bihi wal arham, maka hendaklah senantiasa melakukan silaturahim sehingga akan mengarahkan antara satu dengan yang lain. Baik. Kemudian yang kedua, misalnya ada orang yang menolong kita, kemudian kita berikan imbalan, apakah ini boleh? Boleh, silakan. Jadi masuk dalam bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolong dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam kejelekan. Misalnya ada orang yang menolong kita, kemudian kita berikan sebuah jasa lah sebagai imbalan kepadanya, apakah boleh? Boleh. Baik. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah benar syariat Islam hanya di dunia, tidak sampai di akhirat? Karena di akhirat menyatakan tidak ada lagi barang haram, semua halal. Yang kedua, masalah orang masuk surga, yang sudah diizinkan masuk surga, dan orang yang masih menunggu di padang barzakh, dalam hadis menyatakan yang menunggu itu kena kiamat, tapi yang sudah di surga tidak kena kiamat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa padanya yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Ya, syariat ini ya. Apakah syariat ini berlaku di dunia saja atau juga nanti di akhirat ada syariatnya? Tetap syariat itu akan senantiasa berlaku di dunia dan juga di akhirat kelak. Tapi di akhirat seseorang akan diberikan kelebihan-kelebihan yang tidak pernah dia dapatkan di dunia ini, sehingga dikatakan ad-dunya darul amal, dunia ini adalah tempat beramal. Wa amma darul akhirah, maka negeri akhirat itu adalah darul jaza, dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Oleh karena itulah dikatakan yaumun
ka'alfi sanatin. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Yaumun ka'alfi sanatin indallah. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Disebutkan lagi bahwa di dalam surah Al-Ma'arij ya. Surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Al-Ma'arij ayat 4 ya. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya. Jadi setara dengan 50.000 tahun. Jadi sungguh sangat hari-hari kemudian bulan-bulan di sisi Allah itu sangatlah beda sekali antara di dunia dan di akhirat kelak. Cuman di akhirat itu memang tidak disebutkan apakah ada orang itu sholat. Di sana disebutkan bahwa mereka mendapatkan nikmat-nikmat, kenikmatan-kenikmatan. Disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawmaidin naimah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha surur marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Yang artinya adalah pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang disediakan di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Maka tidaklah mereka memperhatikan. Baik, ini ayat yang berikutnya. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala menyediakan akhirat itu adalah untuk bersenang-senang bagi kita. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang tertahan masuk surga. Ini disebut ahlul a'raf. Jadi mereka-mereka yang memiliki timbangan sama timbangannya. Kebaikannya 50%, kejelekannya 50%. Ini mau dibawa kemana? Sehingga mereka dikatakan ashabul a'raf. Di dalam surah Al-A'raf. Jadi mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka ketika mereka melihat penduduk surga, bagaimana ungkapan mereka, dan apabila mereka melihat penduduk neraka, bagaimana ungkapan mereka. Wa bainahuma hijab. Wa bainahuma hijab, di antara keduanya penghuni surga dan neraka itu ada tabir, yang di atasnya ada a'raf, tempat yang tinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, selamat sejahtera atas kamu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim." Dan orang-orang di atas Arab, tempat yang tinggi, menyeru kepada orang-orang yang kenal dengan tanda-tanda yang sambil berkata-kata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak akan memberikan manfaat buat kamu." Jadi pada saat itu mereka menunggu. Nah kemudian nanti ada Rasulullah SAW memohon syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Rabb, inna haula'i min ummati." Wahai Tuhan, itu adalah mereka-mereka dari umatku. Dari umatku. Kemudian Rasulullah memohonkan ampun kepada mereka. Kemudian Allah pun mengampuni dan mereka semuanya dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang yang masuk surga cepat, masuk surganya sudah mendapatkan nikmat. Ada juga yang masuk surganya harus mampirkan neraka dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di dalam surah Al-Qari'ah Allah berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah." Adapun orang yang timbangan kebaikannya berat, lebih berat daripada kejelekannya, dia masuk surga. Ini diampuni sama Allah.
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang berat, yang timbangan kejelekannya ini lebih berat daripada kebaikannya, dia masuk neraka dulu. Dia masuk neraka dulu, nanti dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Sampai ada orang yang tidak pernah beramal kecuali dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka nanti pun akan dikeluarkan. Entah berapa tahun kemudian baru dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang pernah beramal sekalipun seberat biji sawi akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Baik. Yang lain? Pak Bukar. Ini pendengar kita yang hilang. Ustaz, lama Ustaz. Iya. Ustaz. Silakan. Ya Ustaz, mau tanya Ustaz gini, di desa saya itu kalau mau habis azan itu ada pujian Ustaz. Tapi waktu itu saya tanya gini, pujian itu antara azan dengan qomat itu ada doanya, tapi itu termasuk pujian Ustaz. Termasuk zikir gitu ya Ustaz. Tapi kan mengganggu orang sholat Ustaz. Nah, pertanyaan gini Ustaz, bagaimana Ustaz menyikapi itu Ustaz? Sudah. 1, 2. Kalau azan Jumat itu kan 2 kali Ustaz. Yang kita jawab itu doa-doanya apa bagaimana Ustaz? Ya. Kalau azan Jumat 2 kali itu. Iya. Baik, yang pertama bahwa setelah selesai azan kita disunahkan untuk membaca doa. Ya. Itu berdoa akan disebutkan bahwa Faman shalla alayya salatan. Jadi setelah seorang itu berdoa, azan kemudian berdoa, kemudian dia berselawat kepada Nabi. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan memberikan selawat 10 kali kepadanya. Kemudian yang kedua bahwa yang dilakukan setelah azan adalah berdoa. Mungkin bisa berdoa sambil duduk atau berdoa pada saat sholat. Itu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Adapun amalan-amalan yang lain yang sifatnya akan mengganggu konsentrasi orang. Tadi kan ada sholat sunnah rawatib, ada yang qobliyah, ada yang mungkin sholat tahiyatul masjid, ada juga sholat sunnah wudu. Maka di sini justru akan mengganggu orang yang melaksanakan sholat itu. Maka sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga dari sisi ini juga akan terjadi pemborosan. Akan terjadi pemborosan listrik. Ya. Jadi bisa saja ketika kita selesai kita matikan, kemudian pas qomat kita hidupkan lagi. Ya. Jadi tidak ada tuntunannya bahwa setelah azan itu ada pujian-pujian sehingga akan mengganggu jamaah yang ada di masjid yang sedang melaksanakan ibadah sholat, yang sedang berdoa dan juga sedang berzikir. Kemudian yang kedua tentang azan yang mana yang dijawab, apakah azan yang pertama atau azan yang kedua ya. Ya kalau kita kemudian berada di masjid pada saat itu maka kita jawab kedua-duanya. Kalau kita kebetulan berada di masjid pada saat itu, seperti di Masjid Nabawi dan Mekah, maka di sini kedua-duanya dijawab. Tapi kalau seandainya kita misalnya tidak mendengarkan, maka kita cukup menjawab yang azan yang pada saat khatib naik mimbar, itu yang kita jawab. Baik. Yang lain? Tadi di depan dijelaskan bahwa di antara sesuatu yang halal dan haram ada sesuatu yang syubhat. Tetapi kita masih melakukan hal yang syubhat itu tadi. Apakah itu sudah termasuk melakukan perbuatan dosa dan apa hanya tercela saja, Ustaz? Dan tolong diberikan contoh sesuatu yang syubhat itu. Terima kasih. Iya. Jadi yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurul mushtabihat. Kita misalnya menemukan sebuah makanan. Makanan ini kita nggak jelas yang punya siapa. Kita menemukan makanan di meja, yang nggak jelas siapa yang punya makanan ini. Ini kan ragu-ragu, subhat bagi kita. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan yang meragu-ragukan kepada yang tidak meragukan. Artinya pada saat kita melihat ini kita ragu-ragu. Ketika kita ragu-ragu maka jangan sampai kita memakannya gitu.
Jadi itu adalah contoh daripada syubhat ya. Kemudian kita misalnya berkunjung ke sebuah tempat, yang mana tempat di situ komunitasnya adalah non muslim lebih banyak. Kemudian pada saat itu kita masuk ke sebuah warung, kita nggak tahu warungnya nih. Kita makan, kemudian di situ ada hidangan ayam misalnya. Tapi kita tahu di sini banyak yang non muslimnya gitu ya. Wah, ini meragu-ragukan ini. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan, maka kita bertanya, Pak atau Bu, apakah ini disembelih dengan cara Islam atau bukan? Oh iya, disembelih dengan cara Islam. Yang nyembelih siapa? Nah, kalau seandainya dia mengatakan yang menyembelih kami orang Islam, maka kita jangan ragu-ragu. Nah, kadang-kadang muncul, kita nggak tahu ini disembelih dengan cara syariat atau tidak. Oleh karena itulah, kalau kita ragu-ragu, maka kita harus meninggalkan. Mungkin suatu saat kita akan jalan-jalan ke luar negeri, di mana, di wilayah yang tidak ada muslimnya. Contoh saja misalnya Singapura, kita harus berhati-hati pada saat kita misalnya jalan-jalan di pertokoan. Ini orang Islam atau bukan? Makanannya yang menarik-menarik, ada Kentucky Fried Chicken, ada ini. Tapi kita harus tahu betul, ini betul-betul dimasak dengan disembelih dengan cara Islamnya atau tidak. Jadi itu, oleh karena itulah, ketika kita menemukan seperti itu, dan kita harus makan. Apa yang kita makan? Telur halal haram. Ikan, jelas, ikan ini halal. Jadi lebih kita makan ikan atau makan telur. Kalau yang sifatnya yang disembelih, maka adalah kita menjauhkan diri kita karena kita ragu-ragu terhadap itu. Nah, kalau kita tetap kita memakan tapi kita tetap ragu-ragu, maka akan jatuh kepada yang haram. Yang lain? Silakan. Mengenai Ustaz subhat katanya Ustaz mengatakan bahwa orang yang menjaga subhat itu adalah orang yang memelihara agama. Itu yang kadang kita ini selalu berusaha Ustaz. Apalagi kita ini kan selalu berhadapan dengan instansi-instansi yang terkait. Sikap bagaimana kita itu? Seandainya instansi itu ya ada salah satu instansi yang slogannya tidak menerima pungutan memberi, itu ada saya. Salah satunya ada penagih di PLN. Tapi instansi yang lainnya itu belum saya temukan. Dan orang sekarang itu hanya menuju korupsi itu cuma yang besar-besar aja Ustaz. Yang kecil-kecil pun kita ini kan sebenarnya kena. Ada orang yang mengatakan itu kecil itu biasa. Sekarang hukum haram itu besar kecil itu kan tidak ada yang membedakan. Cuma kita kan berusaha. Cuma kadang satu kita di instansi itu kita tidak bisa melakukan ya keterpaksaan itu. Apakah itu dikatakan suatu darurat buat kita itu? Kedua, masalah amalan di bulan Muharram. Mungkin insya Allah mungkin tanggal 5 hari Senin Ustaz ya. Nah, apa itu cukup 1 hari aja karena jatuhnya pada tanggal 10 Muharram. Ya, jadi sistem yang ada di sebuah negeri yang memang tidak menjalankan syariat Islam, ini memang akan selalu menimbulkan hal-hal yang meragu-ragukan. Jadi karena segala sesuatunya masih layanan apapun dengan duit gitu ya, dengan duit. Nah, dalam hal ini kita ingin usaha kita supaya lancar. Ketika usaha kita supaya lancar, bagaimana cara kita untuk supaya kita bersih? Itu nggak mungkin, karena sistemnya seperti itu. Karena tidak mungkin Allah memberikan sebuah solusi. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dalam surah At-Taghabun ayat-ayat terakhir. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekuat tenaga kalian. Dan dengarlah dan beramallah, berinfaklah. Siapa yang mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan bakhil, maka dia akan termasuk orang yang beruntung. Haji sekarang. Naik haji ini, uangnya setorkan kemana?
Boleh nggak selain bank? Kumpulkan sendiri. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Benar boleh. Saya nggak mau bayar ke bank, saya simpan aja di rumah. Tapi saya daftar. Kira-kira diterima nggak daftar kita? Nggak diterima. Harus pakai apa? BP sekian dulu. Ini sistem ya, jadi sistem sudah mengatur seperti itu. Oleh karena itulah kita karena memiliki niat yang benar-benar ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu berdoa banyak-banyak istighfar. Karena kita nggak mungkin sama sekali untuk menghindari hal yang seperti itu. Cara kita adalah kalau banyak kita beristighfar, karena memang sistemnya seperti itu. Dan kita selalu berusaha dan mendukung saudara-saudara kita yang mampu melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Tapi jangan sampai kita ini mengecam saudara-saudara kita yang duduk di parlemen. Kalau kita kecam, nanti justru akan lebih kacau lagi. Kalau diduduki oleh orang-orang kafir gimana? Kalau pemimpin-pemimpinnya nanti semuanya kufar, apa jadi di negeri ini? Oleh karena itu kita doakan, ya mereka manusia, mereka berijtihad di situ. Ada di antara mereka mungkin yang benar, ada juga yang salah. Jadi jangan sampai mereka itu dikecam habis-habisan, karena mereka juga manusia. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada mereka yang di sana, sehingga sistem ini bisa berubah nanti. Nah, kalau ini tidak berubah, ya seperti sekarang, masa jembatan baru 10 tahun sudah Tenggarong ya, sudah 30 sekian yang meninggal. 10 tahun jembatan sudah habis. Ini apa yang terjadi? SDM-nya bobrok ya. Manusia ini bukan sekedar memakan daging yang halal, tetapi kerikil dimakan, pasir dimakan, aspal dimakan, besi pun dimakan. Kejam manusia ini. Kalau dia kejam daripada binatang. Ya. Oleh karena itulah, ya kita semuanya berusaha untuk bagaimana mengembalikan eksistensi keberadaan negeri kita ini supaya betul-betul kita memiliki pemimpin-pemimpin yang bersih. Baik, ketika kita bermuamalah seperti yang disebutkan tadi, kita jangan terbebas dari itu, dan usaha kita akan macet semuanya. Kita akan pernah bisa. Maka fattaqullaha mastata'tum. Asalkan kita betul-betul niat kita baik, niat kita ikhlas pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, itu terserah nanti Allah yang menilai gitu ya. Karena kita ingin berusaha, kalau kita tidak berusaha, maka justru nanti akan dikuasai oleh orang-orang lainnya. Baik. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yukhashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang kedua apa tadi? Iya. Muharram antum enggak hadir tadi pagi. Kemarin juga enggak hadir. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Sum Asyura puasalah tanggal 10. Kemudian la in bakaitu amin mukbil sa'asumman nattasi. Kalau sekiranya tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa pada tanggal 9 dan 10. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi puasa kita adalah puasa Tasu'a dan Asyura, hadisnya sahih. Jadi puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Yang kedua dikatakan lagi tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10, 10 dan 11. Kalau nggak bisa 9, 10, 10 saja sudah cukup. Baik. Insya Allah cukup kajian kita pada sore malam hari ini. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi kita jalan benar, mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan dosa kedua orang tua kita yang telah mendahului kita dan orang tua kita yang masih hidup. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.